Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bila hari ini kita masih bisa saat teduh, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk bersaat teduh datang kepada Tuhan. Kita mengingat kembali bahwa lewat kematiannya 2000 tahun lalu kurang lebih di atas kayu salib, Dia telah membeli saya dan saudara dengan lunas. Sehingga hari ini, baik hidup saya, hidup saudara, bukan lagi milik kita, tetapi milik Dia. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, marilah kita hidup bagi Tuhan. Kiranya hidup dan mati kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kita boleh kembali ke surga yang mulia, tempat kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan, kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Sambil bersama-sama kita merenungkan kehidupan kita dan mengatakan kepada Tuhan bahwa benar-benar hidup kami bagimu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, ya Tuhan. Memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Oh, haleluya, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, hidup kami bagi-Mu dan untuk menggenapi kehendak-Mu. Dan ketika kami hidup melakukan kehendak-Mu, kami melihat janji-janji kebenaran firman-Mu terjadi dalam hidup kami, yang membuat kami semakin kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, yang semakin membuat kami tidak dapat berkata-kata, yang semakin membuat kami yakin dan percaya bahwa Engkau benar-benar bukan Allah rekaan pikiran manusia. Engkau bukanlah hasil imajinasi manusia. Engkau benar-benar Allah yang hidup dan berkuasa. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanam mujizat
menyertai langkahku. Ku hidup bagi kehendak-Mu, menggenapi rencana-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam pembacaan firman. Kiranya Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami, sehingga kami benar-benar boleh mendapatkan sesuatu lewat apa yang kami baca hari ini. Ajarlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, kita sudah sampai hari ini pada Kisah Rasul pasal 27. Setelah Paulus naik banding ini ya, jadi ceritanya ini berangkatnya Paulus untuk naik banding ke Kaisar ya. Coba kita lihat pasal 27 dari kitab Kisah Para Rasul. Ada 44 ayat di sini ya, cukup banyak. Tolong perhatikan dari Alkitab Saudara, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja.
Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Puji Tuhan. Hari ini kita melihat ya, sekali lagi kisah lanjutan dari yang lalu, di mana Paulus sudah diadili dan sebenarnya menurut anggapan banyak orang, baik Festus, Agrippa ya, dan orang-orang yang mendengarkan sidang pembelaan Paulus, semuanya sepakat sebenarnya Paulus bisa dibebaskan. Kalau Paulus tidak memilih naik banding, tetapi memang rencana Tuhan, ya Paulus harus pergi menemui Kaisar karena untuk memberitakan Injil. Ya, dan di sini kita lihat hari ini Paulus naik kapal. Ya, secara demokrasi
Paulus kalah suara. Ya, Paulus berkata, tinggal dulu di pantai ini, di daerah sini, di pelabuhan ini. Tetapi suara terbanyak berkata berangkat. Ya, jadi memang demokrasi itu serba salah terkadang ya. Kalau yang majoritinya salah, bisa berbahaya. Kalau sebagian besar itu salah mengambil keputusan, bisa berbahaya. Dan kali ini kita lihat suara terbanyaknya salah. Yang betul justru Paulus. Dan akhirnya mereka, karena terus melanjutkan perjalanan, mereka menghadapi badai yang berat dan hampir-hampir mereka mengalami kematian. Tetapi satu yang menarik di sini, yang saya ingin ajak untuk kita lihat bersama-sama, adalah bagaimana seisi kapal 276 jiwa tadi ya dikatakan semuanya selamat karena Paulus. Jelas tadi dikatakan mereka akan selamat karena engkau, karena Paulus. Luar biasa. Satu orang Paulus berdampak untuk 276 orang ikut tidak mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat yang kita baca ini kita harusnya sadar betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mau hidup bagi kehendak Tuhan. Sekali lagi, betapa besar dampak yang ditimbulkan bagi sekelilingnya ya, dari orang-orang yang hidup bagi kehendak Tuhan. Seperti Paulus. Karena satu orang Paulus, 276 jiwa, sekali lagi, semuanya selamat bersama-sama dengan dia. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari. Sadarkah kita bahwa ketika kita hidup bagi kehendak Tuhan, kita itu membawa dampak yang positif bagi sekeliling kita. Ya. Bisa jadi ada orang-orang yang mengalami pertolongan. Keluarga kita mengalami pertolongan. Bukan karena apa, tetapi karena Tuhan melihat kita. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Sumbangsi yang saudara berikan secara pasif itu besar sekali bagi sekeliling saudara. Secara pasif artinya saudara tidak melakukan apapun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka pun, hidup mereka mengalami kebaikan karena hidup Anda. Dan kalau kita ingat bersama ya, kisah Abraham dan Lot, masih ingat ya? Bagaimana Abraham menawar supaya tidak terjadi kehancuran di Sodom Gomora. Sebenarnya jumlahnya tidak banyak, cukup 10 saja kalau tidak salah yang terakhir kan ya. Hanya cukup 10, ada 10 orang benar. Sodom yang begitu jahat tidak jadi akan dimusnahkan. Luar biasa. Anggaplah ada 2000 penduduk Sodom. Dari 2000 itu hanya karena 10 orang satu kota diselamatkan. Jadi sekali lagi dampaknya sangat besar. Baik saudara sadari atau tidak, dampak saudara yang hidup bagi kehendak Tuhan sangat besar bagi sekeliling saudara. Karena itu penting sekali kita hidup bagi kehendak Tuhan. Bukankah Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Anak cucunya terkena dampak positif. Itulah kehidupan kita ketika kita mau hidup bagi kehendak Tuhan. Bukankah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar? Bukankah sebenarnya apa yang Dia berikan jauh lebih besar daripada apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang ingin kita kerjakan buat Tuhan? Tidak sebanding. Dia memberikan sangat banyak, sangat luar biasa. Tidak bersebanding dengan segala usaha kita. Nilainya terlalu kecil usaha kita dibandingkan dengan kasih karunia-Nya. Sebab itu, mari hiduplah bagi kehendak Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang seperti Paulus, yang punya visi kuat, hidup untuk melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil,
membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, hidup bagi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa buat kebenaran firman yang baru saja kita baca bersama-sama. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami agar benar-benar bila kami hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena perjuangan kami hidup dalam jalan Tuhan tidak berarti apapun dibandingkan dengan apa yang sudah dan akan Tuhan berikan bagi kami. Engkau terlalu baik Tuhan. Mari kita akan bersama-sama sekarang berdoa lebih dulu buat orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka ya. Puji Tuhan. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan kiranya mereka, dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya itu. Tuhan, kiranya juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Berikan pengampunan atas bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan berkat atas Indonesia, berkat rohani, berkat jasmani. Kiranya Tuhan limpahkan atas bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Bahkan terutama agar banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau Tuhan kiranya di Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, pendeta, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar kependetaan, gelar-gelar teologia. Tuhan, kami berdoa, berikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Limpahkan Tuhan berkat-Mu, rohani, jasmani atas hidup mereka. Biarlah kerohanian mereka hari demi hari semakin meningkat. Seisi keluarga tidak ada yang terhilang, tapi seisi keluarga mendekat dan hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami juga berdoa buat sahabat-sahabat saat teduh kami hari ini yang ikut saat teduh, siapapun yang ikut saat teduh kapanpun itu. Kami berdoa juga bagi keluarga mereka, kenalan mereka yang sakit. Siapapun yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Kau jamah tolong sembuhkan mereka oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan, tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Kami juga berdoa, berikan kami kemenangan, bahkan jadikan kami lebih daripada pemenang menghadapi segala masalah yang kami hadapi. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sekarang saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, berkati kiranya keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dengan berkat rohani dan jasmani, dan menjadikan kami berkat secara berlimpah-limpah juga bagi sekeliling kami. Kiranya Tuhan memakai kehidupan kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar kami tidak terikat dengan dunia ini, tetapi terikat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.